Mandalika kembali panas, tapi kali ini bukan karena suhu Lombok, melainkan karena adu nyali di lintasan. Balapan Moto3 di Mandalika hari Minggu berubah jadi sorotan dunia. Mulai dari bendera merah yang mendadak berkibar, hasil lomba yang berubah total, sampai manuver pembalap yang dituding main kotor. Penonton belum sempat angkat sandal, tiba-tiba hasil direvisi. Bahkan, sang juara dunia pun diumumkan bukan di atas podium, tapi lewat dokumen resmi. Serasa lagi nonton FTV sore, ketika cinta dan penalti datang bersamaan. Tapi di balik itu semua, ada nama-nama yang mencuri perhatian. Mulai dari rider Spanyol, Italia, hingga, wakil Indonesia, yang katanya nyaris salib rival Eropa. Drama Mandalika bukan cuma milik MotoGP loh. Di kelas Moto3, ceritanya lebih seru dari sinetron jam 7. Jangan kemana-mana, karena di bagian berikutnya kita bongkar siapa yang dituduh main keras dan kenapa hasil lomba bisa tiba-tiba di plot twist. Red flag, penalti, dan hasil direvisi, ini balapan atau ujian matematika ya. Semuanya bermula dari tikungan terakhir lap akhir, klasik. Dua pembalap bersenggolan, satu hampir lepas kendali, satunya lagi langsung naik peringkat. Tapi momen itulah yang bikin race director mikir keras, fair play atau licik. Akhirnya bendera merah dikibarkan, hasil dievaluasi ulang, dan nama-nama yang semula bahagia harus gigit jari. Siapa juaranya? Bukan yang paling duluan nyentuh garis, tapi yang paling bersih catatannya. Jose Antonio Rueda keluar sebagai pemenang dan plot twist langsung mengunci gelar juara dunia Moto3 2025. Lah kalau gitu hadiahnya bukan cuma trofi, tapi juga daging ayam dari dapur netizen Indonesia yang makin pedas komentarnya. Tunggu dulu, di belakang ada duel seru yang hampir bikin kita teriak, "Ayo Arbi!" Arbi versus Rossi, salib menegangkan tapi endingnya seperti chat yang cuma dibaca doang. Pebalap Indonesia, Fadilah Arbi Aditama, tampil penuh semangat di hadapan publik sendiri. Tapi nasib berkata lain, meskipun sempat menempel ketat Ricardo Rossi di akhir lomba, Arbi harus puas finish di belakangnya, tipis banget. Netizen auto bikin narasi, Arbi gagal salib Rossi. Padahal yang lebih nyesek bukan posisi, tapi momen nyaris, kayak cinta yang tak kesampaian. Duel mereka mungkin terjadi di luar zona poin, tapi buat fans Indonesia, itu tetap jadi drama utama. Kamera siaran malah lebih sering sorot yang jatuh, padahal yang bikin jantung deg-degan justru dari rider bernomor 34 kita. Tapi, siapa sih sebenarnya saingan Veda yang katanya main keras di Mandalika? Zen Mitani, si saingan Veda, ikut turun di Mandalika, tapi gaya balapnya bikin juri pegang kepala. Bukan cuma jago ngebut, beberapa rider muda juga jago bikin pusing pengawas lomba. Zen Mitani, rider dari Jepang yang sering disebut-sebut satu generasi sama Veda Ega Pratama, tampil garang di Mandalika. Manuvernya tajam, berani masuk di celah sempit, dan ya kadang terlalu semangat. Gaya balap seperti ini memang khas rider muda, belum sempat kenal rem udah gaspol duluan. Bikin kita mikir, ini balap motor atau audisi jadi stuntman Fast and Furious. Tapi justru itulah yang bikin kelas Moto3 seru. Semua merasa mereka masih punya ruang untuk salah, tapi lupa di Mandalika satu kesalahan bisa viral. Lalu kenapa Veda nggak ikut tampil juga ya? Apalagi ngambek? Veda absen di Mandalika bukan karena galau, tapi belum cukup umur. Pertanyaan paling ramai di kolom komentar, mana Veda? Kok nggak wildcard? Jawabannya simple, aturan. Untuk tampil penuh di Moto3, Veda harus tunggu usia minimum dan jalur promosi yang sesuai. Meskipun kiprahnya di Red Bull Rookies Cup memukau, musim 2025 bukan panggungnya, setidaknya secara resmi. Tapi bukan berarti dia santai-santai aja. Isu yang beredar, Veda sedang dipantau beberapa tim untuk musim 2026. Ibarat jomblo yang lagi PDKT sama banyak gebetan, tinggal pilih mana yang serius. Jadi daripada buru-buru, lebih baik matangkan performa dan tunggu panggung yang pas. Biarkan yang lain main panas dulu. Veda datang nanti, buat dinginkan situasi dengan piala. Sementara itu, drama Mandalika masih berlanjut ke efek domino lainnya. Efek domino Mandalika, satu penalti banyak yang stres.
Setelah Rueda dinobatkan sebagai juara dunia, atmosfer pedok berubah drastis. Beberapa rider yang merasa dirugikan mulai pasang wajah datar, bukan karena sedih, tapi karena harus hitung ulang peluang kontrak. Papan klasemen sudah seperti Excel habis difilter. Semua mikir, masih bisa naik level nggak? Bagi Arbi, meskipun belum masuk zona poin, data balapan Mandalika sangat penting. Apalagi di rumah sendiri, tekanan bukan dari motor, tapi dari ekspektasi tribun dan tetangga yang nonton bareng. Ya, mungkin belum bisa salib Rossi, tapi setidaknya bisa salib gorengan yang habis duluan. Tapi penonton tetap dapat satu hal, cerita yang gak gampang dilupain. Mandalika 2025. Ketika semua rider panas, netizen lebih panas. Balapan boleh selesai, tapi obrolan masih jalan. Dari grup WhatsApp sampai akun gosip motorsport, semua bahas satu hal, drama Moto3 lebih seru dari MotoGP. Dan semua terjadi di sirkuit kebanggaan Indonesia. Mulai dari red flag, penalti, aksi agresif, sampai duel tipis Arbi dan Rossi, semuanya tercampur seperti kopi sachet yang gak diaduk. Pertanyaannya, apakah semua itu adil atau justru jadi pelajaran soal batas etika balap? Yang jelas, kita sebagai penonton dapat tontonan premium gratis. Tinggal pencet tombol like, share, dan jangan lupa subscribe juga ya. Karena episode selanjutnya bisa lebih seru, apalagi kalau Veda akhirnya turun di grid utama. Tulis di komentar, kalau kamu jadi Arbi, bakal coba salib Rossi pakai strategi apa? Bicara panasnya Mandalika, jangan lupa, ini juga soal gengsi nasional di mata dunia. Mandalika bukan sekedar sirkuit, tapi wajah Indonesia di panggung balap dunia. Setiap rider yang tampil di sana membawa nama tim. Tapi bagi pebalap seperti Arbi, ada tambahan beban, bendera merah putih di dada. Sayangnya, di tengah drama penalti dan salib menyalip, eksistensi rider tuan rumah nyaris tenggelam dari sorotan internasional. Padahal, fans lokal udah siap pasang spanduk, Arbi sama dengan harapan negeri. Namun begitulah balapan. Kadang sorotan kamera lebih tertarik ke yang jatuh, bukan yang bertahan. Arbi mungkin belum podium, tapi keberadaannya penting buat mematahkan anggapan bahwa Asia Tenggara cuma penonton, bukan pemain. Kalau masih ada yang bilang Indonesia ketinggalan, ya mungkin mereka belum nonton replay Mandalika sambil makan cilok. Dan bicara pemain utama, siapa sebenarnya rider yang paling jadi sorotan kontroversial kali ini? Satu penalti di tikungan 12, reputasi langsung terguncang. Tapi, benarkah itu main kotor? Nama Adrian Fernandez dan David Muñoz jadi headline setelah insiden panas di akhir balapan. Beberapa pihak menyebut main keras, lainnya bilang fair battle. Tapi yang pasti, keduanya sama-sama tak lepas dari radar Stewart. Saat manuver terlalu nekat di tikungan terakhir, banyak yang merasa ini bukan lagi duel, tapi duel maut. Bahkan komentator sampai salah ucap. Sudah red flag. Fix, mulutnya juga kena penalti. Hal seperti ini membuat netizen terbelah dua. Ada yang bela, ada yang nyinyir. Tapi begitulah dunia balap. Emosi bisa memuncak lebih cepat dari RPM mesin. Dan kalau udah begini, komen netizen bisa lebih tajam dari cakar mantan. Tapi dari semua drama ini, pelajaran terbesarnya justru datang dari yang tidak tampil. Veda memang gak balapan, tapi justru namanya paling sering disebut. Kok bisa? Lucunya, meski tak ada di grid Moto3 Mandalika, Veda Ega Pratama tetap jadi topik hangat. Kenapa? Karena setiap aksi rider muda yang tampil agresif langsung dibandingkan. Kalau Veda yang balapan, bisa lebih rapi nih. Bahkan ada yang bilang, Veda aja belum naik kelas, tapi udah bikin yang di atas panik. Waduh, aura bocah ini kuat banget, kayak sambal rawit. Inilah bukti bahwa talenta Veda bukan cuma diperhitungkan secara performa, tapi juga secara trending. Semua orang nunggu kapan akhirnya Veda debut resmi di Moto3. Dan kalau memang 2026 jadi tahun emasnya, Mandalika harus siap. Bukan hanya jadi sirkuit kebanggaan, tapi juga rumah sang calor legenda. Sampai saat itu tiba, yuk dukung semua pebalap kita dan jangan lupa like, share, and subscribe buat update drama-drama lintasan berikutnya.